Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Rabu tanggal 15 Januari 2025. Bersama saya Pendeta Adi Tulus Haryanto, kita akan merenungkan sabda Tuhan dengan tema melihat dengan mata. Sebelum kita akan bersama merenungkannya, mari kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami terus terkagum ya Tuhan dengan anugerah-Mu, dengan kebaikan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan saat ini pun kami juga mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami. Di dalam perenungan yang akan kami lakukan, di dalam firman yang Tuhan akan nyatakan kepada kami mohon pimpinan dan tuntunan dari-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir bagi setiap kami, memampukan kami untuk kami bisa melakukan dan mewujudkan firman-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan perenungan firman-Mu pada saat ini ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Sabda Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 33 sampai dengan 36. Lukas 11 ayat 33 sampai dengan 36 yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Ibu bapak, saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah peristiwa yang menarik. Ada seorang anak umur 1 tahun, ia dikasih makanan gitu ya, makanan pendamping ASI biasanya, umur 1 tahun. Ia mencoba untuk menyendok, dia sudah belajar untuk nyendok. Tapi kemudian yang terjadi adalah makanannya itu tumpah semua. Jadi dia kemudian karena lupa untuk salah meletakkan tangannya, akhirnya tempat makan itu menjadi miring dan akhirnya makanannya tumpah. Orang tuanya kemudian marah-marah. Atau orang tuanya kemudian marah, "Lu kamu itu makanannya malah dicecer-cecer begini, kotor semua malahan. Yang harusnya kamu makan malah nggak jadi dimakan." Nah, respon seperti ini seringkali yang menjadi respon kita ketika kita melihat sebuah kesalahan. Dalam tanda kutip kesalahan gitu ya. Kesalahan yang dia lakukan, kalau dalam hal ini dilakukan oleh si Batita tadi, anak umur kurang lebih 1 tahun yang sedang makan. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah respon kita di dalam menghadapi situasi yang seperti itu juga sama dengan respon si orang tua ini? Marah-marah kepada si anak. Ataukah ada hal lain yang sebenarnya bisa kita lihat dari peristiwa si anak yang menumpahkan makanannya? Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam teks ini kita dikatakan bahwa mata kita adalah sebagai pelita. Kita melihat. Tetapi seringkali apa yang kita lihat itu hanya kita lihat dengan mata kosong. Seringkali ada satu hal yang tidak kita gunakan ketika kita melihat suatu peristiwa, yaitu hati. Melihat dengan hati, melihat dengan mata hati, bukan hanya dengan mata fisik kita. Kenapa? Contohnya dalam peristiwa tadi, ketika seorang Batita menumpahkan makanannya. Ketika kita melihat dengan mata fisik kita akan melihat makanan yang berceceran. Kita akan melihat tempat yang kotor. Kita akan melihat sesuatu yang
tidak menyenangkan untuk dipandang. Tetapi kalau kita mau melihat dengan mata hati kita, sebenarnya kita bisa melihat situasi yang lain, yaitu seorang anak yang mau belajar untuk makan. Sisi belajar itu yang seringkali tidak kita lihat dengan mata fisik kita, tetapi hanya bisa kita lihat dengan mata hati. Hanya seringkali kita melupakan yang namanya mata hati. Sehingga ketika melihat orang-orang di sekitar kita melakukan kesalahan, seringkali yang kemudian menjadi respon kita adalah kita marah dengan kesalahan mereka itu. Kita kemudian sangat emosi, kita kemudian meledak-ledak bahkan dengan kesalahan yang dibuat. Tetapi kita tidak melihat bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah proses belajar, proses untuk mencoba menjadi lebih baik. Seorang batita yang belajar untuk makan, wajar jika ia melakukan sebuah kesalahan. Tetapi kalau itu tidak kita lihat, maka kita hanya akan menghakimi si anak itu dengan kesalahannya. Pelita menjadi cara Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Dikatakan bahwa ketika mata kita sebagai pelita yang menerangi seluruh tubuh kita, bahkan juga menerangi cara berpikir kita, menerangi cara sikap kita dan tindakan kita. Tapi maukah kita menggunakan mata hati kita untuk melihat berbagai fenomena, berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita? Contohnya ketika tadi melakukan sebuah kesalahan. Ataukah kita hanya akan menghakimi mereka karena kesalahan mereka? Seringkali orang tidak berkembang. Seringkali kita kemudian menghalangi perkembangan orang, menghalangi tahap belajar dari seseorang dengan penghakiman yang kita buat. Kita seolah-olah berpikir bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu nggak boleh ada kesalahan. Padahal bukankah sesuatu yang wajar ketika kita melakukan sesuatu ternyata ada kesalahan? Bukankah itu menjadi sebuah tempat dan sarana bagi kita untuk kembali belajar dan mengupgrade diri kita? Tetapi semuanya itu kembali lagi tidak akan bisa kita temukan, tidak akan bisa kita lihat kalau kita hanya menggunakan mata fisik kita dan tidak menggunakan pelita yang ada dalam mata hati kita. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita bersama berdoa, menyerahkan setiap doa dan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Tuhan menganugerahkan mata bagi kami untuk bisa melihat realita di sekitar kami. Tetapi seringkali dengan mata fisik kami justru menghakimi mereka. Terlebih ketika mereka melakukan sebuah kesalahan. Kami seringkali lupa untuk menggunakan hati kami di dalam melihat fenomena itu. Sehingga kesalahan bukan kami lihat sebagai proses belajar, tetapi kami justru arahkan kesalahan itu sebagai sebuah bahan penghakiman kami kepada saudara-saudara sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan mata hati kami, supaya pelita yang darimu boleh menerangi tubuh kami, menerangi diri kami, menerangi pikiran dan tindakan kami yang kami tunjukkan kepada sekitar kami. Ya Bapa, ajar kami untuk bisa menjadi lebih bijaksana di dalam melihat berbagai kesalahan yang terjadi dan dilakukan oleh orang-orang di sekitar kami. Bapa dalam surga, saat ini kami bersama hendak berdoa, memohon berkat bagi orang tua kami, bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami kesehatan yang menurun, baik oleh karena usia, karena penurunan fisik, maupun juga oleh karena sakit penyakit yang mereka rasakan saat ini. Kami menyerahkan Tuhan, saudara-saudara kami, orang tua kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan untuk Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi. Kami juga berdoa untuk Ibu Morjangkong yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Panti Rapih. Kami berdoa untuk Ibu Endang Karno. Kami berdoa untuk Ibu Kun Mariatin Subardi, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Buti Santoso, Ibu Mari Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amaresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntati, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Edi Nugroho,
Dan kami juga berdoa untuk anak Nasya Alana Putri, serta orang tua dan saudara-saudara kami yang lainnya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap perawatan yang sedang mereka lakukan saat ini, baik di rumah maupun di rumah sakit, juga melalui setiap obat-obatan yang mereka konsumsi, kiranya semuanya itu boleh menjadi sarana berkat kesembuhan dan kebaikan dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan Bapa untuk pergumulan-pergumulan kami yang lain yang sedang kami rasakan dalam hidup kami. Kami tahu Engkau melihat kehidupan kami, Engkau melihat pergumulan kami. Kuatkan kami ya Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa menyelesaikan setiap pergumulan yang kami alami. Kami serahkan doa dan syukur kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami naikkan doa kami. Amin.